Nih kenapa array kan kemarin di praktikum untuk penyimpanan data kalian udah belajar tentang list, jadi ini saya tambahkan untuk array-nya. Dan untuk search sama sort-nya sekilas aja jenis-jenisnya sama nanti contoh search sama sort yang akan digunakan untuk kalian mengerjakan tugas yang diberikan kemarin waktu praktikum ya. Oke, array atau Indonesianya larik nih. Array ini adalah objek ya yang dapat digunakan untuk menyimpan data ya, sama seperti list ya untuk menyimpan data ya. Nah, dalam tipe yang sama dengan jumlah elemen yang tetap gitu. Nah, kalau dilihat tuh kayak ini ya, kayak barisan gitu, kayak barisan sebaris di mana indeksnya dimulai dari 0 ya. Indeksnya dimulai dari 0 dan akhir indeksnya itu biasanya dihitung dengan angka gitu ya. Nah, elemen yang disimpan pada array ini berupa tipe primitif seperti integer, float, atau objek. Nah, bisa juga objek nih ya, dari instansiasi dari sebuah kelas. Nah, cara membuatnya gimana? Yang pertama pastinya harus mendeklarasikan dulu variabelnya. Setelah itu menciptakan objek array-nya. Nah, sekarang ya yang pertama A ya, deklarasi ya. Untuk deklarasi ini ada berbagai contoh. Contohnya di baris yang pertama ini dia nama array-nya number gitu ya, dengan tipe integer sebesar 10 ya. 10 gitu. Berarti 0 sampai 9 ya kalau dihitung ya. Ini. Lalu ini ada juga nih number slang. Nah, bisa juga kayak gini ya, dikasih tahu dulu panjangnya berapa, terus nanti maksudnya panjang array-nya sebesar apa, jadi number ini variabel panjang, nilainya 10, nah nanti dimasukin di sini sebagai panjangnya di sini ya, itu juga bisa. Atau nggak diberikan nilai angka, tidak harus konstan, itu juga bisa. Jadi misalnya panjang, ini masih panjang juga ya, panjang ini adalah next integer gitu ya. Nah, ini bisa juga dimasukkan ke situ, asal nanti di sini ada input parameter. Terus boleh juga langsung diisi dengan nilainya. Nah, kalau ini kan cuma variabel, ini udah diisi sama nilainya, berarti ini panjangnya ada berapa? Ada 5 termasuk isinya. Kalau ini cuma ngasih tahu tipe data sama panjangnya aja ada 10, tapi ini langsung diisi ya. Kayak kemarin waktu contoh yang list juga langsung isinya ya, langsung isinya kemarin yang nama-nama itu. Oke, terus ada juga ini sama sih ya. Ini tipenya string. Nah, ini panjangnya 3. Lalu sama string juga bisa kayak gitu, cuman bedanya ya harus pakai kutip. Lalu nah ini nggak boleh nih, soalnya diinisialisasikannya double, tapi dengan tipe array-nya integer nggak boleh ya. Jadi harus kalau double integer ya, sama kayak gini. Tadi bisa dilihat kan kalau untuk deklarasi itu pastinya tipe datanya terus apa nih, siku ya, kurung siku buka tutup terus nama variabelnya, atau bisa juga nama kelas siku buka tutup nama variabel. Contohnya tadi juga bisa dilihat string ya, string kota atau integer nomor. Nah, untuk menciptakan objeknya sama aja kayak menciptakan objek kelas yang lain. Cuman bedanya di sini kita tetap ya nama variabel sama dengan new, pasti keywordnya new, terus tipe primitifnya jumlah elemennya gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya mau mendeklarasikan variabel dan objek sekaligus
Ya bisa juga. Jadi deklarasi dulu sama dengan objek gitu kan. Tadi yang pertama kita deklarasi terpisah baru penciptaan objek. Nah juga bisa sebenarnya deklarasi sama penciptaan objek dalam satu raw code ya. Jadi ini mendeklarasikan dulu bahwa array kota itu adalah string, lalu membangun objek baru dengan tipe data string yang akan berisi 8 ya, 8 kayak 8 ruangan gitu, 8 ruangan untuk diisi data. Juga sama ya. Berarti array nomor ini tipe integer akan dibangun kosong ya, ini berarti masih kosong 7 ruangan gitu untuk datanya. Nah, cara mengaksesnya gimana? Cara mengaksesnya tinggal kita menuliskan nama variabel arraynya, lalu siku buka nomor elemen, dan siku tutup di koma ya. Nah, ini yang pasti dimulai dari 0 ya, kalau array itu. Jadi ini contohnya, misalnya nama arraynya kota untuk indeks 0, itu yang sudah ada isinya Surabaya gitu, dikasih isi Surabaya. Nah, terus gimana kalau misalnya mau memberikan deklarasi, membangun objek dan mengakses nilai sekaligus ya. Sama ini tadi bikin deklarasi dulu arraynya dengan tipe data apa, lalu buat objek baru dengan keyword new, dan berikan panjangnya. Nah, di bawahnya kita langsung aja kasih nilai untuk indeks tersebut ya. Nah, ini kita apakah bisa mengisi langsung, misalnya nggak dari 0, ya nggak apa-apa, value 2 misalnya langsung diisi 29,95. Yang 0 ini karena belum diisi, ya masih kosong. Jadi secara default, value-nya itu kalau integer ya 0, kalau string itu 0 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ngisi value 11 nggak bisa ya, karena ya dia diinisialisasikannya sebanyak 10 ruangan gitu. Ibaratnya mau ngisi kalau di kamar hotel, masukin tamu ke kamar 11 tapi ruangannya nggak ada gitu. Jadi hanya bisa mengisi pada ruangan-ruangan yang telah diberikan. Jadi kita bisa melihat indeks ya, nomor yang di sini akses indeks ini itu kita bisa lihat seperti ruangan kamar hotel gitu, dan nilai-nilai ini adalah tamunya. Nah, sekarang untuk aturan menuliskannya ya. Oke, ini kita inikan lagi lebih jelas lagi. Yang pasti ya harus tipe datanya, lalu namanya apa, jangan sama dengan keyword ya, harus sama ya, ini harus sama ya, sama tipe datanya, tidak boleh ini double, integer, terus yang pasti panjangnya. Nah, ini juga sama nih kayak tadi, langsung aja diisi, value juga boleh. Atau untuk mengakses value, nah ini mengakses value ini berarti tinggal tuliskan aja ininya apa, nomor indeksnya berapa dan diisi. Nah, ini harus lebih besar dari sama dengan 0 ya, berarti memang dimulai dari 0 dan kurang dari panjang array. Berarti kalau 10 berarti indeksnya 0 sampai 9 ya. Oke, nah ini kita kasih contoh. Misalnya ini kita punya kelas namanya array kota ya. Array kota di mana kita punya array namanya kota juga dengan tipe data string. Nah, panjangnya ada 3 ya, ruangannya berarti ada 3. Ruangan 1, indeks 1 diisi Jakarta, indeks 0 Jakarta, indeks 1 Surabaya, indeks 2 diisi Semarang. Jadi ketika mau menampilkan elemen masing-masing ya tinggal dipanggil beserta
nomor indeksnya. Oke, sekarang contoh untuk pemberian nilai array secara langsung. Jadi kelas array kota 2 ya. Ini juga sama ya. Kota, tapi ini langsung aja diisi Jakarta, Surabaya, Semarang. Oke, ini mungkin untuk tipe data yang statik ya, yang udah pasti gitu. Kalau misalnya untuk yang bisa dinamis ya lebih baik diperkenalkan seperti tadi, pakai panjang dulu, terus isinya bisa berubah. Ini juga sama nanti munculnya kalau mau di print ya Jakarta, Surabaya, Semarang. Oke, atau untuk mencetaknya bisa juga. Nah, ini berlaku untuk menampilkan elemen array yang panjang. Kalau misalnya 3 ya, cuma 3 kayak tadi yang ngetik ini ya nggak apa-apa ya. Nah, terus gimana kalau misalnya puluhan, ratusan gitu kan. Misalnya menampilkan data tabel, misalnya laporan gitu kan. Lebih baik kita pakai ini aja, ulangan ya. Tinggal mengulang indeksnya berapa ya. Apakah indeksnya lebih kecil daripada length ya, daripada length arraynya, lalu akan diulang secara menaik. Jadi ini akan mencetak terus berhenti 1, 2, dan 3 gitu ya. Gitu. Untuk yang array ya, array kan sebenarnya sama aja ya dengan list ya. Mungkin dalam penggunaannya ada beberapa perbedaan tergantung kebutuhan, tapi fungsinya sama untuk menyimpan data. Nah, sekarang saya akan lanjut ke pencarian ya dalam Java ya. Nah, pencarian ini sebenarnya ada yang ada 3 sih sebenarnya. Cuman yang umum dipakai, yang bisa dipakai di Java ini ada 2. Yang pertama ini ada linear ya, atau ada juga yang bilang sekuensial, sama aja. Nah, jadi kalau sekuensial atau linear ini dia pencarian ya yang berurut, atau sering disebut juga pencarian linear ya, merupakan metode pencarian yang paling sederhana ya. Jadi cara mencarinya dia membandingkan setiap elemen larik atau array satu per satu ya. Setiap elemen tuh isi dari indeks ya. Nah, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang dicari ditemukan, atau ketika seluruh elemen sudah diperiksa ya. Tergantung stopnya itu saat sudah ketemu di setnya, atau saat semua elemen sudah diperiksa. Nah, yang kedua ada juga binary saja. Ini metode pencariannya yang dilakukan pada data yang terurut. Nah, kenapa dilakukan terurut? Supaya efisien gitu. Nah, metode pencarian binary ini digunakan untuk kebutuhan pencarian dengan waktu yang cepat. Nah, prinsip kerjanya dia nanti membagi data jadi 2 bagian dan harus diurutkannya dari yang kecil ke yang besar. Tapi ada kekurangannya ya itu tadi, harus melakukan pengurutan dulu sebelum melakukan pencarian. Pengurutan ya macam-macam ya, ada algoritma yang bubble sort, selection maupun insertion sort dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada lagi. Oke, mungkin saya akan bahas yang tentang linear atau sequential search aja ya, di Java ya, soalnya tugas kemarin. Oke, jadi si pencarian linear ini kan digunakan untuk mencari key atau key itu sesuatu yang ditentukan dari beberapa elemen atau indeks. Linear ini sebenarnya meskipun simpel, tapi kalau dalam praktik nyata data yang banyak ini kurang digunakan. Kenapa? Karena lebih lambat daripada biner ya. Tapi untuk belajar
yang gak apa-apa, kalian perlu tahu cara yang paling simpel dulu ya. Nah, urutannya atau algoritmanya yang pertama melintasi isi-isi array ini dulu ya. Jadi dicek satu-satu. Terus yang kedua, mencocokkan elemen kunci ya, elemen kunci itu keyword yang dicari dengan elemen array atau isi di indeksnya ya. Nah, yang ketiga, kalau udah ketemu ya, kalau sudah ditemukan, kembalikan posisi indeks elemen array ya. Yang terakhir, kalau nggak ditemukan, kembalikan ke -1 gitu. Berarti nggak ada ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh dari linear search ya. Nah, ini yang simple. Linear search ya, di mana ada array-nya, lalu ada keyword yang dicari. Jadi di sini bisa dilihat untuk ya diulangi sebanyak i-nya lebih kecil dari jumlah array-nya ya. Kalau misalnya sama ketemu, maka di return nilai yang ditemukan di indeks mana ya. Kalau enggak di -1 artinya dia berhenti tidak melakukan pencarian lagi karena dimulainya ini kan dari 0. Nah, misalnya untuk kita jalankan di main class dengan array namanya A1 ya, berisi ada 6 ya, 6 indeks, 10, 20, 30, 50, 70, dan 90. Nah, lalu kita tentukan key atau yang dicarinya. Berarti ini termasuk yang pencariannya udah ditentukan ya. Sebenarnya kalian bisa pakai input juga sih nanti kalau penerapannya. Tanya key-nya udah ditentukan yang mau dicari 50. Nah, maka ketika ada perintah key ya, berarti 50 ini ya, 50 ya outputnya. 50 ini ditemukan is found at index. Nah, linear search, nah fungsi metode ini ya, metode linear search. Nah, mengembalikan i yang mana? Nah, ini hasil return dari berhenti di indeks ketiga ya. Gitu. Karena ngitungnya kan balik lagi 0, 1, 2, 3 ya, enggak 1, 2, 3, 4 ya. Gitu ya. Jadi bisa menemukan posisi, bisa menemukan value. Kalau misalnya mau dicetak lagi, yang dicetak value-nya berarti ya tinggal yang di print apa? Yang di print A indeksnya ya. A siku buka I ya, siku buka I, siku tutup I. Gitu. Nanti yang kecetak ya 50. Tapi kan ini kita mau mencari dari indeks ya. Indeksnya ditemukan pada indeks berapa. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini udah pakai input ya. Oke, untuk contoh yang kedua ini, kita punya array ya. Punya array yang diinputkan. Oke, di sini perintahnya array-nya itu justru malah ditentukan dari input ya. Sebanyak apa yang diinputkan, sebanyak itu pula yang dimasukkan gitu ya. Lalu ini adalah perintah untuk mencari elemen ini ya, enter value to find. Nah, mencari elemen yang harus dicari ya. Cari elemen harus dicari, search sebagai key-nya. Nah, kalau udah ketemu, nah berarti mencetak dan dihentikan break, dihentikan proses pencariannya, itu tidak dilanjutkan sampai mencari selesai. Jadi sebenarnya bisa di set mau dicari sampai akhir atau sampai ketemu ya. Kalau mau lebih efisien ya, kalau udah ketemu ya dihentikan aja ya. Gimana kalau datanya banyak, ngapain dicari sampai akhir ya.
jadi di break gitu. Nah ini kondisi kedua kalau elemennya nggak ada di array. Kalau tidak memenuhi, misalnya ini sudah dicari sampai akhir, nggak memenuhi, berarti nanti munculnya elemen key-nya ini, search ini key ya, yang diinputkan tidak ada di array tersebut. Tuh, nah, contoh outputnya, misalnya di awal kita menentukan length dari array-nya 5. Terus ya kita random aja masukkan nilai sebanyak 5 kali, lalu menginputkan apa yang mau dicari. Misalnya dari yang dimasukkan 09876 mau dicari 7. Nah, maka ketika dilakukan pencarian 7 itu ada di location 4 ya, berarti indeks keempat ya. Ya sama ini juga. Ini ada di location 3 ya. Nah, langsung dicari berdasarkan inputan, dimasukkan angkanya. Jadi gak peduli dia ngurut apa enggak. Ini juga kan nggak ngurut ya. Meskipun ini sebenarnya awal contohnya ngurut, tapi nggak ada pengurutan di sini. Benar-benar dia dicari berdasarkan lokasi data tersebut disimpan. Gitu ya. Nah, ini saya lanjut ke sorting juga ya. Oke. Nah, sorting ini kan dia proses mengatur elemen-elemen array sehingga mereka dapat ditempatkan baik dalam urutan menaik atau index ascending atau menurun descending ya. Ya kalau misalnya kita punya data acak seperti ini, berikut ini, nah kalau di ascending berarti dari yang paling kecil dulu ke besar, kalau descending sebaliknya dari yang paling besar dulu baru ke yang kecil. Ya sebenarnya algoritma yang bisa di Java ini untuk pengurutan ini ya ada salah 5 ya. Ada 5 nih yang bisa. Ada bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, sama quick sort. Saya rasa kalau untuk pengurutan sama pencarian sebenarnya setahu saya sih harusnya kalian udah dikasih tahu waktu algoritma pemrograman ya. Nah sebenarnya proses algoritma pencarian maupun pengurutan itu kan basic dari bahasa pemrograman apapun. Jadi bisa diterapkan dalam bahasa pemrograman apapun. Oke. Nah, dari beberapa dari 5 tadi ya, perbandingan kinerjanya sebenarnya kita bisa melihat nih, ada studi kasus yang saya ambil dari website ini, ada membandingkan dia pengurutan dari 1000 integer ya. Nah, bisa dilihat kalau si bubble sort ini yang paling jelek ya kinerjanya. Jadi harap dihindari kalau misalnya kita tahu kalau itu datanya akan besar gitu. Kecuali kita bisa menjamin kalau datanya kecil gitu. Dan bisa menjamin kalau programnya nggak crash gitu atau menghentikan aplikasi. Nah yang terbaik ini sebenarnya si heap sort sama quick sort ya. Meskipun hasilnya serupa ya berdasarkan perbandingan dari situs ini, nah si quick sort ini ternyata sedikit lebih baik dan lebih konsisten yang bisa dicoba. Jadi yang worst sama best-nya ya ada di sini. Nah untuk insertion sort yang ada di tengah ya, apakah kita coba salah satu aja yang middle gitu untuk case tugas praktikum kemarin menggunakan insertion sort. Oke, nah untuk insertion sort ini sendiri, nah insertion ya berdasarkan namanya ini sisipan ya artinya. Jadi diurut dengan cara menyisipkan ya. Nah sebenarnya baiknya karena untuk yang elemen kecil karena sebenarnya membutuhkan waktu agak banyak ya untuk menyortir elemen. Nah kemarin kan tabelnya itu untuk data di tugas kemarin penjualan mingguan dari beberapa bis. Ya untuk tabel seperti itu masih bisa dikategorikan sebagai data yang kecil sih.
Jadi masih bisa pakai ini ya, insertion shot ini. Oke, nah untuk penjelasannya seperti apa yang lebih animasi menarik ya, mungkin kita tonton sama-sama video berikut dari animasi yang lebih jelas. Saya pelanin aja.
Saya masih mute. Maaf. Oke, jadi dari video ini ya, dia di akhir dia menyatakan bahwa malah setara ya dengan bubble shot gitu ya. Mungkin dari penilaian pembandingan sebelumnya ada nilai yang membuat si bubble shot sedikit lebih rendah daripada si insertion shot ini. Oke, tapi kalau dari animasi tadi kita juga bisa melihat ya, lebih jelas kebayang lah, kalian bisa membayangkan ya kalau dalam prosesnya yang tidak bisa kita lihat di CPU ya, komputer memproses di mana. Jadi sebenarnya dalam proses pembandingan itu di insertion sort ada satu ruangan yang namanya ruangan current itu untuk menyimpan sementara saat membandingkan nilai dan nilai yang dianggap lebih tinggi karena ini secara default instruction sort itu ascending, dia akan digeser ke kanan, dan nilai yang sementara disimpan di dalam indeks current itu variabel current itu akan dimasukkan, disisipkan dengan cara disisipkan di antara nilai yang dianggap lebih kecil daripada pembanding dengan yang tadi digeser ke kanan gitu. Makanya itu disebut dengan insertion sort ya. Jadi kalau secara kita mau tahu cara kerjanya lebih jelas ya, memang harus gini sih, ngebayangin ya maju mundurnya gitu, nilainya gimana ya. Kalian bisa coba cari juga literatur lain yang lebih jelas kalau kalian orangnya visual gitu. Saya tipikal yang harus melihat kayak gini juga untuk bisa ngebayangin gitu ya. Oke. Masih ngeplay lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ya. Oke, contoh untuk si insertion sorting. Oke, jadi ini kita punya metode untuk melakukan pengurutan dengan cara insertion sort ya, di mana ada n atau n itu panjang dari arraynya. Oke, di mana di bawahnya itu dia akan melakukan pengulangan dengan J dimulai dari 1, di mana kalau si J ini lebih kecil dari panjang arraynya ya, maka si J-nya akan terus dilakukan gitu ya, plus. Nah, lalu ada key ini apa? Key ini yang mau mau carinya ya, diurutkan ya. Nah, ini adalah key-nya adalah array dari J-nya gitu. Oke, sedangkan I adalah J sama dengan 1. Nah, lalu ketika I ini lebih besar, selalu lebih besar dari min 1 dan array pada indeks tertentu pembanding ini lebih besar dari Q, maka si array ini akan ditambahkan indeksnya. Jadi indeksnya ditambahin, ngegeser ke kanan itu ya, ngegeser ke kanan. Dari proses ngegeser ke kanan itu dia ditambah 1. Jadi array ini adalah ditambah 1. Oke. Lalu seperti itu untuk yang sebelumnya akan dikurangi indeksnya ya. Oke, lalu array I plus 1. Nah, ini jadi key pembanding. Nah, ini key pembanding adalah angka setelahnya ya. Indeks pembanding untuk setelahnya si key ini adalah array dengan indeks setelahnya yang telah dibandingkan di sini. Nah, begitulah bagaimana diurutkannya. Oke, sekarang kita lihat contoh bagaimana mengurutkan si array 1 ini yang punya value 8 ya, 8. Oke, 8, lainnya 8, ada angka yang tidak terurut ya. Nah, jadi ketika tidak terurut seperti ini ya, 9, 14, 32, 43, 11, 58, 22 gitu.
Lalu, nah ini dia nge-print out datanya ya, diulangi, atau kalian misalnya nanti nge-print pakai indeksnya juga bisa, karena masih sedikit isinya. Lalu dipanggillah metode untuk nge-sort secara insertion-nya. Jadi si array ini dia dijadikan parameter ke dalam metode insertion sort. Nah, maka ketika dipanggil ini, udah ketika ini dijalankan, si array-nya isinya udah berubah. Di sini ketika proses nge-print out lagi, saat nge-print out berdasarkan urutan lagi ya, ini posisinya udah berubah. Jadi posisi di sini array ini isinya udah berubah ya, gitu. Tidak ada proses apa lagi di sini sebenarnya, karena dilakukannya masuk ke metode ini, metode insertion sort, gitu. Oke, gitu ya untuk yang insertion sort sebagai guideline lah kalian untuk ngerjain tugas yang kemarin. Oke, nah lalu selain bikin ini, sebenarnya metodenya kan, oke saya back dulu. Metode untuk pengurutan insertion sort ini kan sebenarnya kita membuat ini sendiri ya, langkah-langkahnya gitu, apa aja gitu. Nah sebenarnya kita juga bisa untuk nge-sort di Java ini menggunakan metode yang udah ada di Java, jadi import gitu ya. Oke, nah jadi kita pakai namanya collection sort gitu. Ini juga bisa nanti. Nah, cuman memang si catatannya ya. Jadi emang bisa dipakainya di array list. Setahu saya sih di list sama array list sama linked list gitu. Nah terus si pakai collection sort method ini kita nggak bisa milih, karena kita kan kayak manggil metode, terus proses si metode itu sebenarnya dia pakai quick sort gitu, si Java tuh. Nah tapi kalau versi terbaru harusnya yang sekarang, kalau kalian downloadnya 16 atau 17 gitu, itu pakai time sort gitu. Jadi nggak bisa milih gitu. Kalau mau kalian nerapin buat tugas, kalau pakai manggil metode ini ya nggak bisa ya. Jadi emang harus mengacu pada contoh yang tadinya. Ini mungkin kalau mau cepet aja, misalnya pada case yang lain. Nah ini juga secara defaultnya kalau misalnya manggil metode ini dia ascending ya. Kalau mau menurun gimana? Tinggal masih bisa pakai metode collection, tapi pakai yang reverse order gitu. Dia sama sih, cuma nanti jadi descending cara manggilnya. Nah udah terakhir ternyata. Oke, saya rasa itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.